Itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enjauhlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang yang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini sedemikian temanya bijaksana versus bodoh. Bijaksana vs bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bijaksana kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wisdom, saingannya adalah bodoh atau stupid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bijaksana, wisdom tadi berarti kemampuan atau kearifan untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi yang penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedangkan bodoh berarti tidak mudah mengerti atau kurang pengetahuan, kurang cermat dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bodoh itu relatif. Bodoh itu bukan karena dia miskin pengetahuan, dia bisa aja pintar dalam ilmu pengetahuan, dia bisa tahu trik-trik ekonomi dan politik, tapi dikatakan di sini, tapi dia bodoh dalam iman, sama seperti dikatakan dalam Roma 1:21 dikatakan di sana. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam ayat 1 sampai 24. Dikatakan di sana, yaitu nyambung. Dikatakan bukan orang yang menyebut nama Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang mendengar, melakukan perkataan dan kehendak Allah. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab banyak pada zaman sekarang ini orang menyebut nama Tuhan untuk melakukan aksi kejahatan. Ada menyebut nama Tuhan untuk melakukan kejahatan. Karena itu memang Tuhan menegur dengan keras. Dikatakan dalam Keluaran 27 dikatakan sana, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dikatakan dari memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apa itu perkataan dan kehendak Tuhan? Tentu sebagai orang Kristen, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu itu, apa itu kehendak Allah, apa itu perkataan Allah. Kalau Bapak Ibu tidak tahu itu, sudah bisa dididik oleh Kristen. Tapi persoalannya, tahu tapi tidak melakukannya, ini yang paling parah. Kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu perkataan Tuhan, tapi tidak melakukannya, ini yang paling parah. Nah, sama seperti seorang ujian, dia tahu jawabannya, tapi tidak menulisnya. Ini sama dengan namanya goblok, bodoh. Tahu jawabannya, tapi tidak tulisnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi
bijaksana, dan beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah kepada kita. Supaya dalam hidup ini kita hidup bijaksana dan beribadah kepada Tuhan. Perkataannya jelas, kita juga tentu tahu dalam Keluaran 20 1-17 yang berisikan ke-10 hukum Taurat, dan bahkan dalam Matius 22 37-39 kasihlah Tuhan Allahmu. Tentu tahu kita itu. Yang terpenting sekarang bukan hanya tahu, tetapi yang terpenting adalah mendengarkannya dan melakukannya. Nah, kita perhatikan dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ini adalah peringatan Yesus agar kita ingat dengan baik-baik. Ini adalah perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan pendeta Morris, tapi perkataan Yesus yang tidak mungkin salah. Dikatakan tadi dalam 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami tidak mendengarkannya. Dikatakan bernubuat atas nama Yesus, melakukan mujizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, semuanya atas nama Yesus. Bagaimana kita tidak percaya terhadap orang-orang seperti ini? Tapi apa? Tetapi astaga negara, dikatakan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku, hai kamu yang berbuat kejahatan. Itu dikatakan dalam perbuatan. Luar biasa kan? Dikatakan tadi dia bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Tapi Yesus menyatakan, enyahlah kamu, hai orang yang membuat kejahatan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu masih ingat tentu, ya, masih ingat cerita Musa di depan Firaun, ya, dalam kitab Keluaran. Kalau cuma bikin yang aneh-aneh, dukun Firaun tidak kalah pintar dari Musa. Dia tahu, dia bisa membuat mujizat. Bahkan dikatakan air bisa menjadi air buat dukun-dukun Firaun. Kalau Bapak itu baca di Keluaran, banyak sekali dukun-dukun Firaun membuat satu mujizat yang bisa mengherankan. Nah, dukun juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dapat menyembuhkan. Dia juga berdoa dan bahkan menyebut nama Tuhan kalau hendak mengobati pasiennya. Tukang sunat juga bisa melakukan yang aneh-aneh. Kan kalau kita tonton itu tukang sunat itu bisa membuat aneh-aneh. Dari simsalabim Abraham bisa keluar darah merpati. Nah, karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, jangan gampang percaya terhadap yang aneh-aneh. Jangan gampang diombang-ambingkan berbagai rupa pengajaran pada saat ini. Banyak pengajaran yang berkembang pada saat ini. Katakan, sebentar lagi kita akan mengalami kiamat dan sebagainya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan jangan gampang percaya terhadap yang aneh-aneh. Karena memang sekarang ini banyak orang yang punya karunia yang buat aneh-aneh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi persoalan, bagaimana cara kita untuk membedakan manakah yang dari Allah dan mana yang dari setan? Itu persoalan sekarang. Memang sulit membedakan. Saya tidak dapat memberi rumus atau dalil yang dengan segera membuat Bapak Ibu mengetahui mana yang dari Allah dan mana yang tidak. Salah satu caranya yang gampang susah adalah Anda harus bergaul dengan akrab dengan Tuhan. Hanya itu. Berdalam firman Tuhan, rajin baca kitab, pelajari kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita pasti bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang tidak kehendak Allah. Kalau kita ada hubungan akrab dengan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, banyak orang datang ke gereja banyak. Tuhan juga tahu bahwa dia duduk di kursi, tapi Tuhan tidak mengenal. Tanya itu. Tidak datang ke gereja memuji Tuhan. Tuhan tahu dia duduk, tapi Tuhan tidak kenal. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Bapak
bahwa bapak ibu itu anak Tuhan. Sebagai anak, tentu pasti ada miliknya dengan bapaknya. DNA-nya, genetiknya, karakternya, sifatnya, dan lain sebagainya. Setidak-tidaknya pasti ada milik-miliknya dengan bapaknya. Sehingga pertanyaan pada saat itu, ada nggak milik kita dengan Allah? Sedikit aja. Ada nggak milik-miliknya kita dengan Allah? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tunjukkan dari buahnya bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Sama dikatakan dalam Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari perbuatannya itu, dari karakternya itu, dari DNA-nya itu, dari genetiknya itu, tahu orang bahwa kita anak-anak Allah. Jelas dikatakan tadi dalam ayat yang sama. Bukan setiap orang yang berseru dengan nama Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi dikatakan mereka lah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita ayat 24 sampai 29. Di sini Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua tipe manusia, dan kedua tipe ini selalu ada di sepanjang peradaban manusia. Dalam banyak hal, kedua tipe ini punya kesamaan. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mendirikan rumah, dan sama-sama punya keinginan dan tujuan dan cita-cita yang sama. Bagaimana agar rumah yang mereka bangun itu dapat awet, lestari, dan tahan lama. Dan dalam hal aspirasi dan intensi, keduanya sama-sama menginginkan yang benar, yang baik, yang indah, yang tepat, dan selalu mengusahakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun ada perbedaan yang signifikan dari antara orang itu dua. Bedanya kecil sebenarnya, remeh, tetapi hasilnya, outputnya sangat berbeda, sangat luar biasa. Di mana perbedaan yang kecil itu, tetapi sangat menentukan, yaitu pada komitmen dan konsistensi. Di situ perbedaannya. Kedua orang ini sebenarnya mewakili kita bersama semua di sini. Kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama beribadah, sama-sama di gereja, sama-sama berdoa, sama-sama beribadah. Yang menjadi persoalan di sini adalah satu melakukan, yang lain tidak. Satu dikatakan bijak, satu lagi dikatakan bodoh. Satu mendirikan rumahnya di atas batu, dan satu lagi mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu perbedaannya. Sama-sama diterpa hujan dan angin, tetapi yang satu roboh dikatakan, dan yang satu lagi tetap kuat. Kenapa? Soalnya atau letaknya tentu saya katakan tadi pada fondasi dan dasarnya. Karena banyak orang Kristen di KTP, tapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Kristen karena Islam, bukan lonon, partai, banyak seperti itu. Jadi persoalannya adalah pada komitmen dan fondasi dan dasar tadi. Sebenarnya jemaat yang dikasih Tuhan, masalah persoalan musibah yang menimpa dunia saat ini sifatnya netral, kejadiannya netral. Kenapa? Karena semua orang mengalaminya, baik bangsa yang besar, bangsa yang kecil, baik orang percaya atau tidak percaya, baik orang miskin atau kaya, sama-sama merasakannya, sama-sama punya kesulitan dalam hidupnya. Yang membedakan adalah cara pikir, cara pandang, cara menilai. Itu yang menentukan. Semua mengalaminya. Siapa yang tidak mengalami musibah pada saat ini? Tapi yang menentukan adalah bagaimana cara pikir dia, bagaimana cara menilai dia, bagaimana cara pandang dia terhadap yang terjadi. Itu yang membedakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya katakan tadi bodoh itu sebenarnya sifatnya sementara, bisa diubah menjadi bijak. Kalau mau dididik dengan firman Tuhan, kalau dia mau dididik firman Tuhan pasti bijaksana. Karena
Bagi apa pun, mau sebentar apa begitu, belum tentu dia bijaksana. Karena kebijaksanaan tadi tidak digali, tidak didapat dari pengetahuan, dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, kalau selama ini kita masih bodoh, mari kita menjadi orang bijaksana. Jangan mau tinggal keras terus. Mari kita naik kelas. Nah, karena saya katakan tadi, kita sudah sekolah 3 bulan dalam stay at home. Sebentar lagi, dan sekarang kita sudah memasuki new normal. Karena itu memang kita harus naik kelas. Kita sudah S3, sebentar lagi sudah, kalau kita sudah lolos dari new normal ini, kita akan sudah menjadi S3. Artinya di sini, jadilah orang yang bijaksana. Jangan lagi berpikiran seperti SD, tapi kita harus berpikiran, punya pikiran seperti S3, profesor. Karena sudah 3 bulan kita SD itu. Masa perenungan, masa refleksi diri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sehingga ketika kita benar-benar berenung, kita akan lulus menjadi profesor semuanya, menjadi bijaksana semua. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan awas, ada bahaya. Kalau ada slogan atau kalau di depan kita ada tertulis ada bahaya, ada jurang, jangan serobot, jangan tancap gas. Kalau ditancap gas nanti menggulau. Itu bodoh. Udah tahu berbahaya, tapi masih tancap gas. Jadi akhirnya menggulau, jatuh, terjun ke lubang, kan gitu. Tapi orang bijaksana, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau sudah ada instruksi pemerintah dengan protokol kesehatan, lakukanlah itu. Jangan sembrono. Kalau kita sembrono berarti kita bodoh, masih berpikiran belum lulus dari S3 tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang umat manusia sedang menghadapi tantangan yang besar dan berat. Tidak perlu kita tutup-tutupi, tidak perlu kita sembunyikan. Saya tidak menyangka bahwa kita umat manusia sedang menghadapi situasi yang sulit dan kritis, tetapi bukan supaya kita takut, panik, stres, melainkan supaya kita siap menghadapinya, siap mengatasinya, siap mengantisipasinya, dan siap mengalahkannya. Bagaimana kita supaya siap mengalahkannya? Karena itu dibutuhkan hati yang bijaksana dalam zaman sekarang ini. Nah, dengan keadaan dan situasi sekarang ini, saya tidak dapat mengatakan bahwa keadaan kita baik-baik saja. Saya tidak dapat mengatakan dan menghibur Bapak Ibu dengan mengatakan udah relax saja, tidak apa-apa, semuanya nanti akan beres, tidak apa-apa. Mari kita bertiktok katanya, kasih dulu aja. Gak bisa. Kalau saya mengatakan itu kepada Bapak Ibu, berarti saya membohongi Bapak Ibu. Kalau mengatakan udah relax saja, gak apa-apa, sebagai orang Kristen kita akan bebas dari sini. Everything is going to be alright. Gak bisa saya mengatakan seperti itu. Keadaan kita seperti itu. Dalam hidup ini kita harus menghadapi tantangan zaman. Sekarang kita masuk dalam new normal, kenormalan baru. Nah, siap menghadapi tantangan zaman berarti siap di dalam situasi apapun. Tantangan demi tantangan boleh datang menerpa kita. Kesulitan demi kesulitan bisa datang melanda kita. Kita akan tetap teguh dan kokoh apabila kita berpegang pada fondasi dan dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Pada salib Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kutuk, yang sudah mengalahkan segala penyakit dan ketakutan. Itu yang harus kita mantapkan dalam kehidupan zaman sekarang. Harus kuat fondasi kita. Harus ada dasarnya. Dasarnya adalah firman Tuhan. Salib Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan ketakutan, yang sudah melenyapkan kutuk, dan sudah mengalahkan segala penyakit. Ini harus menjadi prinsip dalam menjalani zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi persoalan, tantangan, penderitaan, kesulitan, banyak pergumulan dalam hidup kita, tolong jangan berpikir pendek dengan mengatakan aku tidak ada jalan lagi, aku sudah habis pikir, aku tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini, habis sudah segala-galanya. Hari ini
Artinya apa? Ayatnya S3. Stres dulu dan stop. Kan gitu. Jangan berpikir pendek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi sebagai orang bijaksana, dia harus berpikir jauh ke depan. Masih ada harapan yang lebih baik lagi yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Itu yang bijaksana. Nah sekarang ini kalau Bapak Ibu tonton di televisi, ada yang sampai beli. Karena Anda katanya menghadapi situasi sekarang ini. Itu goblok namanya, goblok. Nah jemaat dikasih Tuhan. Apapun yang Anda alami, hadapi saat ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, imani bersama Yesus, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Amin. Itulah bijak. Hadapi tantangan itu dengan sekuat tenagamu bersama Yesus. Imani bahwa ada solusi, bahwa ada jalan keluar bersama Yesus. Itulah Kristen yang bijaksana. Tidak hanya menggerutu, tidak hanya meratapi, tidak hanya menangis. Aduh, zaman sekarang ini membingungkan, zaman sekarang ini sangat sulit dan sebagainya. Itu goblok namanya kalau hanya meratapi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi orang bijak berpikir panjang, tidak gampang putus asa. Masih ada jalan, masih ada harapan yang lebih baik. Punya iman yang ekstrovert. Harus itu iman kita. Punya iman yang ekstrovert. Firman Tuhan melalui Yosua kepada umat Israel yang sama juga seperti kita, menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang besar dan berat. Berkecil hati ketika mesti menyeberangi Sungai Yordan dan menghadapi semua masa depan yang penuh tantangan dan tanda tanya. Orang itu juga mengalami dan bahkan lebih marah dari kita. Tantangan zaman yang masih ada tanda tanya dan kita juga kan belum tahu apa yang terjadi besok. Masih tanda tanya ini. Di normal kita kan tidak tahu apakah normal jadinya atau lebih parah lagi. Nah itu juga dialami dan dihadapi oleh bangsa Israel. Karena itu di sini Yosua mengingatkan mereka, memberikan solusi bagi mereka supaya dalam hidup ini bangsa Israel dan kita juga mempunyai hati yang bijaksana dalam setiap waktu. Oleh karena itu saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mengutip Yosua 1 ayat 9. Dikatakan di sana, bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Imani ini jadikan pegangan, jadikan tagline kehidupanmu, maka kita akan bijaksana dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.